Sudarlun, PT Transkontinent sempat berkantor di kawasan industri Aceh atau Kia Ladong, namun akhirnya memutuskan untuk menarik diri karena alasan tertentu. Saat ini PT Transkontinent telah memiliki base camp di Gampung Berandih, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Kehadiran base camp tersebut setelah perusahaan yang dirintis Ismail Rashid memutuskan keluar dari Kia Ladong. Menurutnya, apapun yang terjadi harus berpikir positif, tidak pernah menyerah dan jangan pernah berpikir negatif. Ismail Rashid juga menyadari bahwa dirinya sudah berada di luar Aceh selama puluhan tahun, sampai akhirnya ia diajak untuk membangun cabang Transkontinent di Aceh. Karena adanya ajakan tersebut, ia dengan senang hati membuka cabang perusahaan di Aceh, sampai akhirnya memilih membangun base camp di Aceh Besar. Sudarlun simak bincang-bincang bersama Ismail Rashid dalam program 1 Jam Bersama Diaspora dengan tema Dari Matang Kuli Menjembatani Indonesia ke Dunia, yang dipandu oleh pemimpin redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur, Rabu 24 November 2021. Tentang Kia Ladong ini, tentu sudah banyak dibahas ya. Alasan Bang Is keluar dari sana karena infrastrukturnya belum siap katanya, tapi banyak tudingan-tudingan sih. Tapi tidak perlu kita bahas itu. Kemudian sampai Bang Ismail Rashid atau PT Transkontinent membangun base camp sendiri di Gampung Berandih. Nah, ini diceritakan secara ringkas kondisi base camp di Kampung Berandih, Bang. Apa yang akan dilakukan di sana itu? Baik, Bang. Saya pikir ini juga saya selalu positif. Saya selalu berpikir positif apapun challenge itu. Saya berada di sini sekarang karena memang saya udah pernah membuat keputusan saya untuk berada di Kia Ladong. Ya. Dan itu adalah kita orang usaha ini orang berusaha ya. Orang berusaha itu nggak boleh pernah menyerah dan jangan negatif. Dan itu juga yang membawa saya di sini. Saya berpikir saya udah berada di luar Aceh sekian puluh tahun, 20 tahun lebih lah. Saya berpikir Aceh itu punya peluang bagus. Waktu saya pulang ke sini diajak ikut serta, saya senang. Dan kalau kita belum berhasil di situ, kita udah berbuat, tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari pengalaman baik dan saya yakin bahwa semua orang menginginkan Ladong itu akan berhasil. Dan insya Allah kalau saya lihat juga ke depan akan berhasil, tinggal masalah waktu. Nah, dengan adanya situasi tersebut, saya buat keputusan untuk keluar dari situ juga bukan apa-apa. Karena bisnis kan kita harus berhitung dengan waktu dan berhitung dengan biaya. Dan pada saat itu saya membuat keputusan adalah bukan karena emosi, tetapi karena adalah pertimbangan itu semata. Dan kondisi ini tentu membawa saya untuk stay di Aceh. Nah, waktu saya mau lihat itu ternyata ada peluang. Kalau memang ini ada peluang, kenapa kita nggak berjuang? Kalau orang masuk di tempat yang kondisi bisnisnya udah biasa, Bang, udah ada, udah punya peluang besar, itu biasa aja kalau menurut saya. Tapi kalau kita masuk di tempat yang challenge besar, tentu ada satu hal yang kita bisa baca di bisnis kita itu, kita mengharapkan prospek ini kita bisa kembangkan. Dan saya optimis bahwa masyarakat dan semua pihak juga, pemerintah juga akan kembali berganding tangan untuk bagaimana menghidupkan ekonomi masyarakat dan industrialisasi di Aceh. Kemudian kalau berkaitan dengan yang di Sabang juga dulu yang BPKS, saya pikir juga satu hal yang positif. Karena waktu itu kan memang saya berpikir itu ada kaitan dengan kegiatan di Aceh Daratan. Tapi ya kita melihat bahwa yang ini belum selesai, sehingga kan saya juga nggak boleh gegabah untuk mengambil yang lebih jauh. Jadi saya pikir saya orang yang berani membuat keputusan untuk dengan pertimbangan diri saya sendiri, saya pikir saya harus selamat. Selamat dalam arti ini resource kecil yang saya miliki, sehingga saya harus mempertimbangkan apakah saya memaksakan diri harus melompat kalau saya belum sanggup. Ya jangan, artinya saya kembali kepada rasio saya bahwa oke, tidak apa-apa orang-orang yang tidak pro dengan saya atau enggak populis. Toh juga kita kesini kan bukan mencari popularitas, tapi kita ingin melakukan suatu proses bagaimana kalau bisa sama-sama dengan rekan-rekan yang sefrekuensi, kita coba kembali, kita rajut untuk kita bangun kembali legasi Aceh ini sebagai daerah industri dan daerah perdagangan. Dan saya optimis insya Allah ke depan
akan terjadi. Nah, kembali mengenai di kawasan yang sekarang kami garap, kami bangun, di situ ada lahan 10 hektar, insya Allah kita sudah milik, dan saya juga sangat terbantu administrasi semua dari pihak pemerintah tingkat 2 Aceh Besar cukup positif, izin-izin kita sangat lancar, semua sangat lancar, dan hari ini termasuk bulan lalu saya ke sini dari pihak PLN provinsi, beliau GM PLN provinsi sudah tindakannya sangat cepat membantu, dan pada hari yang sama langsung manajer PLN Banda Aceh juga tindak lanjut, dalam 2 minggu sudah terpasang. Alhamdulillah sekarang listrik saya udah nggak ada masalah. Nah, kemudian juga Telkom juga udah membuat satu terobosan yang luar biasa. Sekarang di tempat saya itu kalau abang berkunjung ke sana, mau zoom ke Amerika, mau zoom ke Eropa, mau zoom ke Aceh Besar, ke Simelu, udah oke bang. Dengan TV yang 75 inci itu akan nampak Bang Jenan tetap ganteng di situ. Jadi saya kira bang, ini kondisinya semua. Nah, sekarang ini kan tinggal satu hal aja, persoalan mengenai air bersih. Jadi air bersih ini adalah challenge buat kita di Aceh. Saya yakin juga di semua tempat itu akan diperlukan. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi semua stakeholder untuk memikirkan bagaimana untuk pengadaan air bersih standar industri. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Bupati dan beliau bilang untuk Aceh Besar khususnya sedang dipersiapkan dan insya Allah akan selesai. Dan saya sangat senang mendapatkan respon yang positif. Saya update dengan beliau dan mudah-mudahan itu akan ada way out, Bang. Nah, ini ke depan kan saya melihat bahwa dari pihak Bea Cukai juga Pak Safwadi, Pak Kakanwil, beliau sudah memberikan saya izin di situ untuk pusat logistik berikat. Dan saya ada appointment ingin kembali ke beliau bahwa lahan kita sekarang udah 80%, kalau kantor udah 95% lah siap kita running. Dengan 10 hektar ini ada beberapa tenan yang mau masuk. Saya pikir ini yang akan saya garap karena kondisi ini harus kita mapping dengan baik supaya situasi kondusif di Aceh ini bisa membantu mempercepat proses ini, baik di Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Utara, semuanya. Saya yakin semua orang dengan sinergitas akan berhasil. Walaupun memang ada beberapa challenge yang kita hadapi sekarang seperti sistem perbankan kita. Ini menjadi challenge juga buat dunia usaha. Jadi uang-uang yang beredar sekarang ini sejak bank konvensional nggak di Aceh, uang yang beredar lagi tidak sampai ke Aceh. Uang besar-besar itu akan stuck di Sumatera Utara dan di Jakarta. Karena sekarang kita belum bisa berlaku bank persepsi untuk ekspor impor. Saya pikir belum bisa di sini, masih perlu proses panjang. Ini menjadi satu kajian juga dan tantangan bagaimana untuk solusi ke depan. Dan untuk kembali mengenai lokasi yang di sana, apa yang ingin kami laksanakan adalah kami ingin menghidupkan kembali trading ini di tingkat lokal dan regional. Kita ini berada di lokasi yang secara geostrategis sangat bagus, tetapi tidak bagus sebagai sasaran market, Bang, karena penduduk Aceh 5, sekian juta. Ini untuk market nggak bagus karena daya serapnya kecil, tetapi kita akan sangat bagus sebagai tempat produksi atau transit hub. Seperti kita lihat Dubai, seperti kita lihat Oman, itu negara yang dulu cuma padang pasir dan nggak akan ada lirik, tapi posisi strategis dia sangat baik untuk menjadi hub. Demikian juga Aceh. Nah, yang perlu kita lihat sekarang, kami melihat karena basicnya adalah di logistik supply chain, koneksivitas. Saya pikir ke depan ini insya Allah kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan kalau COVID sudah stabil, kami ingin melakukan beberapa pertemuan dengan teman-teman dari regional Singapura, Malaysia, Thailand. Kita akan undang mereka-mereka ke sini, termasuk mungkin dari India. Nah, kita ingin melihat kerjasama ini. Nah, tentu ini akan sangat penting support dari pihak pemerintah, terutama institusi terkait. Saya yakin ini kita udah coba buka komunikasi dan sangat positif tanggapan dari pihak yang berkaitan.
Dan ke depan kita ingin mengoperasikan mungkin kapal kecil yang kapasitas 30 atau 40 kontainer dari Banda Aceh, bisa ke Sabang, bisa ke Losmoy, bisa ke Singapura, bisa ke Port Klang. Dan saya akan coba melakukan satu pembicaraan nanti, semua transit-transit yang kira-kira dari overseas bisa kita stop over di Port Klang atau Singapura, kita akan jadikan itu sebagai transit hub untuk ke Aceh. Dan ini lokasi kami yang ada luas sekitar 10.000 hektar, 10 hektar ini mungkin bisa menampung sekitar 5.000 kontainer masih bisa, dan ini adalah tahap ke depan. Tapi tahap awal mungkin dengan 1.000-2.000 sudah cukup, dan ini kami mencoba membangun komunikasi yang sangat intens dengan Pelindo, dengan Syah Bandar, apalagi Pelindo sekarang udah merger menjadi satu Pelindo, dan ini akan tegak lurus dalam konstruksi kerjasama nanti ke depan, karena sekarang ini kami bekerja dengan Pelindo Sibolga, dengan Pelindo Banda Aceh, dengan Pelindo di Bitung, Manado, dengan Pelindo Surabaya, Pelindo Banyuwangi. Jadi besok pagi juga saya akan trip ke Lok Sumawe untuk meninjau beberapa kondisi apa yang bisa kita kerjasamakan untuk wilayah tersebut. Dan ini saya tidak cepat-cepat karena memang kapasitas saya ini dalam kondisi terbatas, nggak boleh mismanage. Nah, itu Bang yang ingin kita kembali saya simpulkan bahwa komoditi-komoditi unggulan yang ada di Aceh ini kita akan coba nanti sosialisasikan apa yang kita bisa sediakan. Kami akan coba cari market keluar, tentu ini akan kita libatkan semua stakeholder, terutama masyarakat yang siap melakukan produksi, dan kami akan melakukan beberapa pembinaan ke bawah semampu kami, dan juga akan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset kecil ini yang akan melibatkan kami dan juga prospek pembeli. Dan tentu uluran tangan pemerintah ini nggak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan regulasi dan pembinaan kepada kami dan juga kepada dunia industri, Pak.